Kita lanjut bagian berikut, topik C, bunyi dan sifatnya. Di bagian pertanyaan esensial ini ada 5 pertanyaan. Seperti biasa akan kita jawab nanti setelah penjelasan ya. Aga, Ian, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di atas? Apa sumber bunyinya? Nah, setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di kelas 4 kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu bagaimana sifat bunyi dan mengapa bunyi beraneka ragam? Kita akan melihat setelah ini. Kita langsung ke sifat-sifat bunyi untuk praktek dan kegiatan langsung. Adik-adik bisa mempraktikkannya di kelas bersama teman dan dipandu oleh guru. Sifat bunyi. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Nah, garpu tala ini biasanya digunakan untuk mengetes nada ya. Nah, saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garpu tala ini bergetar disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air yang bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Dan contoh yang lain misalnya kalian saat mendengar suara bel sekolah ya, tanpa melihatnya bisa mendengar ya suara bel tersebut. Nah, berbeda dengan cahaya, suara membutuhkan medium untuk merambat gitu. Nah, bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contoh di sini suara peluit dan kicau burung. Nah, sebaliknya benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Misalnya suara anjing, menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Nah, suara orang dewasa itu terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Ini karena pita suara akan bertambah panjang dan membesar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Yang berikut adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu maksudnya seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Jadi suara yang keras seperti petir ya, itu memiliki intensitas yang sangat tinggi. Nah, suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara menyanyikan musik itu memiliki intensitas yang rendah. Nah, intensitas itu berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Nah, kalau suling yang ditiup pelan ya, itu tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, tapi intensitasnya suling ini tetap rendah gitu. Dan senar gitar yang paling tebal gitu ya, kalau tahu gitar ada senarnya, itu kan ada yang paling tebal sama yang paling tipis. Nah, kalau yang paling tebal ini menghasilkan bunyi yang rendah, tapi kalau dipetik dengan kuat maka akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Oke, sekarang kita refleksikan hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini. Nah, silahkan ini adik-adik jawab sendiri ya, berdasarkan pengalamannya masing-masing. Kita lanjut yang kedua. Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Ya, bunyi merambat lewat udara atau air sebagai gelombang suara yang kita dengar. Kalau cahaya ini merambat lewat ruang tanpa perlu medium, seperti ruang hampa atau udara. Mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung, walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Gema terjadi saat suara memantul kembali ke telinga kita setelah memantul dari benda itu.
Nah, tembok cenderung menyerap suara daripada memantulkannya. Itulah kenapa kadang kita tidak mendengar gema. Apa yang mempengaruhi jenis-jenis bunyi? Bunyi bisa tinggi atau rendah tergantung seberapa sering gelombang suara itu bergetar. Yang berikut bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi. Ya, nada bunyi berubah seiring dengan perubahan getaran gelombang suara. Dan bunyi keras atau pelan itu tergantung seberapa besar getarannya. Yang berikut, beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Nah, ekolokasi ini menggunakan sifat suara ya. Yang suara dikeluarkan ini akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian, suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan tersebut sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Misalnya, kelelawar. Kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi. Sekali lagi, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mencari makanan dan menghindari rintangan. Mereka mengirimkan gelombang suara yang memantul dari objek sekitarnya. Dari pantulan suara ini, kelelawar bisa mengetahui lokasi dan bentuk benda di sekitarnya, bahkan dalam gelap. Nah, kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Nah, salah satunya adalah ultrasonografi, biasa disingkat USG. Nah, alat pengukur kedalaman laut juga digunakan karena terinspirasi oleh kemampuan ekolokasi. Nah, USG ini biasanya digunakan misalnya untuk dokter ya. Dokter melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Oke, kita kembali ke pertanyaan esensial karena tadi belum dijawab. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi merambat dengan cara getaran dari sumber bunyi menyebar dan kemudian mencapai telinga kita. Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Karena tergantung pada besar kecilnya getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Ketiga, apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Tinggi dan rendahnya suatu bunyi dipengaruhi oleh frekuensi getaran. Apa yang mempengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Dipengaruhi seberapa kuat getaran yang dihasilkan. Getaran yang kuat membuat suara keras, sedangkan getaran yang lemah membuat suara pelan. Apakah kita bisa meredam suara? Ya, bisa ya, dengan menggunakan benda-benda peredam suara gitu ya, seperti busa atau penghalang lainnya.